Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baiklah, perkenalkan nama saya Cynthia Danistiawati dengan NIM PMM 2100243 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Lingkungan. Baik, di sini kita akan membahas mengenai pengukuran hak-hak masyarakat lokal terhadap hutan. Pada materi kali ini, pengelolaan Common Property Resources menunjukkan adanya kegagalan maupun keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya. Apabila jika hak-hak ulayat sudah dikukui dan dalam pelaksanaannya mengikuti persyaratan yang ada, maka sistem hak ulayat dapat berjalan secara efektif. Adapun persyaratannya yaitu sebagai berikut. Nah, dalam pengelolaan sumber daya itu terdapat 10 persyaratan. Yang pertama yaitu terlindung dari intervensi luar. Yang kedua, batas-batas sumber daya harus jelas demarkasinya atau territorial use right. Kemudian yang ketiga yaitu kriteria keanggotaan komunal yang jelas. Yang keempat, bebas untuk membuat peraturan dalam adat sendiri. Yang kelima, pemanfaatan sumber daya hendaknya dilakukan secara konservatif. Yang keenam, peraturan pemanfaatan harus dijelaskan dan mudah diterangkan. Kemudian, sanksi hukum harus ditegakkan. Kedelapan, agar distribusi hasil maka dapat dibagi secara adil. Biaya transaksi dalam mengatasi sengketa harus ringan. Kemudian yang syarat terakhir yaitu agar institusi disusun secara berjenjang, maka harus fleksibel dan mudah dikontrol. Yang pertama yaitu terlindung dari intervensi luar. Pada dasarnya masyarakat komunal sekitar hutan memiliki kemampuan dan karenanya mempunyai hak untuk menguasai serta mengatur sumber daya alam lokal seperti lahan, tanah tutupan hutan, dan tata air, serta dimanfaatkan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Masyarakat lokal di Jepang dan Swiss itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai pemegang hak ulayat yang mempunyai batas-batas teritorial tertentu. Namun sedangkan di wilayah lain seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Barat, masyarakat lokal justru hanya mampu mempraktekkan pengelolaan sumber daya alam secara lestari yang berbasis masyarakat tanpa perlindungan hukum secara berkala dan selama berabad-abad. Yang kedua yaitu batas-batas sumber daya harus jelas demarkasinya atau territorial use right. Nah, pada batas-batas hak hukum lebih jelas yang berbeda dengan tantangan yang dihadapi dalam menetapkan batasan-batasan untuk wilayahnya. Misalnya itu seperti spesies ikan laut yang mempunyai mobilitas tinggi. Namun dengan begitu ditetapkan batasan-batasan hak dapat juga dijaga oleh patroli pemantau dari komunitas yang bersangkutan. Pembuatan tanda-tanda hak yang jelas dari alam seperti sungai, bukit, dan lain sebagainya itu disadari penting keberadaannya agar dapat menjadi suatu tanda batas sebagai pemagaran atau patok yang efektif. Sehingga sesuatu pelanggaran batas harus disadarkan dengan adanya sanksi bahwa mereka telah melakukan kesalahan pelanggaran. Pembuatan batas pagar ini berfungsi untuk menghindari terjadinya pemakluman terhadap pelanggaran dan pencurian terhadap sumber daya di kawasan yang dibatasi. 3. Kriteria keanggotaan komunal yang jelas. Kelompok pemanfaatan sumber daya harus mempunyai kesepakatan antar warganya secara internal dan solid mengenai siapa saja yang berkontribusi di anggota. Kemudian, sebaiknya ditetapkan juga kriteria kelayakan keanggotaannya guna untuk mencegah peningkatan jumlah keanggotaan yang terlalu cepat. Contohnya itu
Desa di Jepang biasanya menetapkan kelayakan dan pembagian hasil panen berdasarkan rumah tangga ketimbang individu. Mereka juga cenderung membatasi keanggotaan rumah tangga utama yang sudah lama berdiri dibanding dengan rumah tangga cabang turunannya. Jadi, suatu kelompok pemanfaatan sumber daya alam telah bertambah pesat tanpa diimbangi pertimbangan untuk mencari keseimbangan antara besarnya keanggotaan kelompok maupun tekanan yang mereka bebankan pada sumber daya alam serta kapasitas sistem sumber daya alam yang tersedia. Yang keempat yaitu bebas untuk membuat peraturan dalam adat sendiri. Peraturan yang keras dan kaku dalam hak-hak adat dapat mengancam keberlanjutan rezim pengelolaan sumber daya milik umum. Walaupun mereka punya organisasi yang baik, peraturan-peraturan yang menyangkut pemanfaatan sumber daya ini ialah hak pertama yang dapat dijadikan alat deteksi untuk membuktikan bahwa telah terjadi kerusakan maupun pemulihan sumber daya alam tersebut. 5. Pemanfaatan sumber daya hendaknya dilakukan secara konservatif. Hak properti komunal menjadi bagian penting bagi kehidupan sehari-hari manusia dan berfungsi sebagai sistem lumbung. Fungsi lumbung itu hanya dapat dijalankan apabila mereka mengelola sumber daya alam secara konservatif. Sebagai salah satu contoh atau teladan itu diperlihatkan di desa Gunung Fuji di Jepang. Pada masa depresi tahun 1930-an, mereka dengan sadar memanfaatkan sumber daya komunal mereka secara berlebihan. 6. Peraturan pemanfaatan harus jelas dan mudah diterapkan. Penetapan batas kuantitatif terhadap jumlah produk yang boleh diambil setiap pemanfaatan di setiap zona prospektif komunal. Peraturan-peraturan yang jelas dan dapat diterapkan membuat hidup lebih mudah untuk para pemakai sumber daya dan bagi pihak memonitor penggunanya atas nama kelompok para pemanfaatan. Nah, di samping itu, kesalahpahaman dan potensi konflik juga dapat dikurangi. 7. Yaitu sanksi hukum harus ditegakkan. Dalam peraturan hak berguna jika peraturan itu ditegakkan. Sanksi bertahap mulai dari hukuman ringan bagi pelanggar pertama dan hukuman lebih keras bagi pelanggar yang mengulang. 8. Yaitu agar distribusi hasil suatu pemanfaatan dapat dibagi secara rata. Nah, pengamatan yang meromantisasi pengelolaan common property resource ini mendapati kenyataan bahwa rezim common property tidak selalu menciptakan kesetaraan pendapatan bagi masyarakat anggota pemakainya. Nah, adil tidaknya pendistribusian produk commerce sangat berbeda dari satu kelompok ke masyarakat dan kelompok yang lainnya. Hak pengambilan keputusan biasanya dilakukan secara formal dan egalitarian atau sama rumah tangga berhak untuk satu suara. Yang 9 yaitu biaya transaksi dalam mengatasi sengketa harus ringan. Sistem common property yang berhasil mengasumsikan bahwa terjadinya salah satu faham dapat mengarah kepada bentrokan kecil antar para pemakai sumber daya alam. Sehingga mereka memberikan kesempatan bagi para pemakai common property untuk mengungkapkan apa saja yang menjadi perselisihan mereka sehingga peraturan dapat diklarifikasi atau disesuaikan jika dipandang perlu. Persyaratan yang terakhir yaitu 10. Agar institusi disusun secara berjenjang, fleksibel, dan mudah dikontrol. Kadang, hutan wilayah pengembalaan dan sistem irigasi harus dikelola dalam unit yang sangat besar. Bersamaan dengan itu, orang yang tinggal di dekat bagian sistem sumber daya tersebut harus memiliki hak yang cukup berarti dan terjamin. Dengan demikian, mereka akan mempunyai suatu intensif untuk ikut melestarikannya. Agar institusi dapat disusun secara berjenjang, fleksibel, dan mudah, maka sebuah sistem sumber daya
yang besar memungkinkan akan dimanfaatkan oleh beberapa kelompok masyarakat. Di antaranya ada yang sering berinteraksi dan ada pula yang tidak.